Janinku tetap sungsang atau lintang? Pilih sesar atau tetap normal aja ya? Bude, ini aku udah 37 minggu, tapi posisi janin masih sungsang. Selama ini saya sudah nungging, sudah yoga, sudah lihat videonya Bude juga, ikut kelasnya Bude, dan treatment-treatmentnya di bidan kita juga. Tapi ternyata dedek bayi masih tetap sungsang. Gimana ya? Lebih baik saya melahirkan normal per vaginam atau sesar aja ya, saya bingung. Nah, kalau mbaknya pinginnya lahiran gimana? Kalau saya sih pinginnya tetap normal per vaginam, tapi bingung mesti gimana. Takut terjadi apa-apa sama bayiku. Terus kalau ternyata harus sesar sih nggak apa-apa, tapi saya juga bingung apa yang harus dilakukan. Nah, saya juga takut sih kalau misalnya harus operasi. Oh oke, aku jelasin pelan-pelan ya. Nanti jenengan simak, lalu dipertimbangkan untung ruginya, lalu mempersiapkan segalanya dan mantapkan hati. Niatkan pilihanmu, nanti adalah pilihan yang tepat. Oke? Sip-sip. Hai, perkenalkan saya Yesi. Itu tadi adalah ilustrasi dari perbincangan ibu-ibu yang selama ini udah melakukan berbagai upaya untuk mengatasi posisi janin yang tidak optimal tapi masih gagal. Nah, kenalkan saya Yesi dan ini Talia, dia mau turun. Sana, turun dulu, turun. Oke. Sekarang kita akan bahas tentang sungsang lebih lanjut. Kalau part 1 udah nonton ya. Kalau belum nonton aku kasih linknya. Jangan lupa buat subscribe, like, komen, dan share video ini. Siapa tahu video ini bermanfaat untuk Anda. Oke, nggak perlu berlama-lama. Kalau kemarin saya sempat membahas tentang 10 faktor penyebab bayi sungsang. Di video ini saya akan bahas tentang kira-kira kalau tetap memilih tetap sungsang, ini memilih persalinan normal per vaginam tapi pasiennya sungsang gimana ya gitu, atau cara persiapannya bagaimana termasuk untung ruginya, terus sama kalau memilih melakukan operasi sesar seperti apa gambarannya dan apa yang harus dipersiapkan gitu kan ada 2 pilihan. Walaupun kamu misalnya kamu masih tetap sungsang, entah either itu Anda memilih proses persalinan normal per vaginam atau akhirnya pilih operasi sesar. Kalau lintang jelas Anda harus operasi sesar sampai akhir kehamilan. Tapi kalau sungsang masih ada 2 pilihan itu. Oke. Ini adalah penjelasan yang lumayan sedikit panjang. Silahkan duduk, siapin cemilan-cemilannya ya. Di dalam kandungan, bayi itu muter-muter. Kadang kepalanya di atas, kadang juga di samping, kadang juga di bawah. Kadang nunduk, kadang dongak, kadang anteng, kadang juga nendang-nendang gerak. Namun di umur-umur tertentu, lebih tepatnya pada saat menjelang proses kelahiran, kira-kira 36 minggu ke atas, udah masa aterem. Aterem itu cukup bulan. Sebagian besar janin mulai mapan, menempatkan diri sendiri dengan manisnya si kepala di bawah dan nunduk. Itu yang normal. Tapi somehow ada juga dedek janin yang karena satu dan lain hal, ternyata nggak bisa membalikkan kepalanya ke bawah. Jadi aku sudah jelaskan kan 10 faktor penyebab di video sebelumnya. Cek nanti ya. Melahirkan normal per vaginam dalam posisi sungsang atau bokong duluan sebenarnya aman untuk ibu. Namun terkadang ini beresiko untuk bayinya. Apalagi pada persalinan pertama. Mengingat kita belum tahu apakah panggul si ibu cukup dilewati oleh si dedek bayi atau belum. Kalau anak kedua, ketiga mah kita sudah tahu, kemarin si ibu berhasil melahirkan per vaginam. Kemungkinan besar bisa lagi. Nah, seperti kita tahu menentukan posisi janin selama masa kehamilan
ada beberapa hal yang bisa dilakukan. Jika Anda memeriksa secara mandiri, Anda bisa melakukan namanya belly mapping. Silahkan tonton cara belly mapping, aku sudah pernah bikinin videonya di sini. Ada 2 video, kemudian dan cara lainnya adalah dengan bidanmu memeriksa secara palpasi Leopold. Atau bidan dan doktermu memeriksa menggunakan USG. Jika posisi kepala janin ada di puncak atas rahim, ini akan terasa keras biasanya dan bahkan bisa digoyang dengan mudah dengan rasa melenting pokoknya. Jadi ciri-cirinya kalau kepala itu dia bisa dipegang itu keras, melenting kayak orang dribble bola basket saat kita goyangin kepala. Bahkan terkadang si ibu merasa keras di perut bagian atas, kadang terasa sakit tegang di area ulu hati dan rusuk. Dan ketika kita meraba bagian bawah perut ibu, akan teraba lebih soft dan tidak bulat padat. Bulat sih tapi tidak padat, kadang-kadang berubah benjol kayak gitu kan. Dan biasanya sih si ibu akan merasa gerakan janin paling banyak terasa di perut bagian bawah. Dan seringkali ibu merasa tidak bisa menahan pipis atau menjadi sangat sering berasa pengen pipis, apalagi ketika dedek janin menendang atau bergerak. Pada saat proses persalinan, jika posisi janinmu sungsang, maka saat dilakukan pemeriksaan dalam, bagian terendah dari janin yang tersentuh adalah bagian bokong atau belahan bokong pada saat di VT. Atau juga kaki, atau bisa anus, atau kadang alat genitalia dedek bayi. Ada 3 jenis presentasi sungsang. Yang pertama, letak bokong murni alias Frank bridge yang digambarkan dengan kedua kaki bayi melipat ke atas mendekati kepala. Ini adalah posisi yang paling sering terjadi dan paling aman untuk dilahirkan secara normal per vagina. Yang kedua, letak bokong kaki. Jadi kakinya begini. Bokong dan kaki alias letak bokong kaki itu gini. Dia bersila. Bersila gini, kayak orang yoga. Jadi atau alias complete bridge yang digambarkan dengan kedua kali kakinya bersila begini. Oke. Yang ketiga adalah letak lutut dan kaki alias incomplete bridge. Jadi dia kakinya begini. Gitu. Atau bisa juga satu kaki satunya naik ke sini. Jadi tidak incomplete gitu kan ya. Yang kemudian dibagi lagi menjadi floating bridge atau satu kaki menjulur ke bagian bawah. Kemudian dan kneeling bridge. Jadi berlutut begini. Nah, posisi ini kurang aman jika dilahirkan secara normal per vaginam. Kenapa? Karena di posisi incomplete bridge ini ada banyak sekali kemungkinan terjadinya tali pusat menumbung. Jadi tali pusat turun gitu ya. Nah, ini pun masih dibedakan posisinya. Ada posisi anterior begini. Ada posisi posterior atau bahkan posisi transverse. Begini atau begini. Oke, jadi kayak Anda melihat kayak kompas gitu ya. Nah, ada beberapa komplikasi yang mungkin bisa saja muncul dan perlu Anda perhatikan, dan ini dibedakan menjadi 2, yaitu 1. Komplikasi maternal. Komplikasi maternal adalah komplikasi yang mungkin timbul dan berdampak pada kesejahteraan si ibu bersalin. Dan komplikasi maternal yang mungkin terjadi pada persalinan sungsang per vaginam umumnya berkaitan dengan trauma jalan lahir seperti robekan perineum, luka episiotomi, laserasi di vagina, hematoma itu bengkak, isi darah gitu ya, dan labia. Jadi labia atau vaginanya itu trauma. Kemudian yang kedua adalah komplikasi neonatal. Resiko ketuban pecah dini semakin meningkat sehingga tali pusat bisa saja menumbung pada saat ketuban pecah, terutama apabila proses pecah ketubannya makpio. Kemudian yang B, kepala bayi bisa saja stuck atau terkunci di panggul ibu atau kesulitan keluar. Yang C, tali pusat terjepit antara tubuh bayi dan tulang panggul ibu sehingga resiko asfiksia meningkat.
Kejadian ini juga dipengaruhi oleh durasi kala dua persalinan atau kala persalinannya tuh. Terutama waktu yang dibutuhkan untuk melahirkan kepala dan bagian tubuh di atas umbilikus atau pusar. Resiko absolut asfiksia neonatal ditemukan lebih tinggi pada bayi dengan presentasi bokong yang lahir per vaginam, itu kira-kira 3,3% daripada resiko sesar kira-kira 0,6%. Nah, lalu jika sudah banyak upaya yang dilakukan untuk merubah posisi janin yang sungsang menjadi letak kepala sejak masa kehamilan namun tidak berhasil dan kepala janin masih saja tetap di atas, apa yang harus dilakukan dan model persalinan apa yang sebaiknya dipilih? Apakah harus operasi sesar atau bisa saja tetap mengusahakan supaya bisa bersalin secara normal per vaginam ya? Oke, mungkin saat ini ada beberapa Anda yang berada di fase itu. Dari mulai bingung, panik, atau nggak ngerti harus ngapain. Kalau mau operasi sesar kok ya takut, secara selama ini belum pernah operasi, takut jarum, takut rumah sakit, dan benar-benar tidak ingin operasi. Tapi di sisi lain kalau mau tetap persalinan per vaginam kok ya takut kalau terjadi apa-apa sama janinnya. Nah, oke, tarik nafas panjang dulu. I feel you ibu, ya. Jadi pertama begini. Anda harus yakin sama dirimu dulu dan harus melihat secara kesejahteraan dirimu, kemudian kondisi tubuhmu sama kondisi si janinnya. Anda harus cek juga berapa berat badan si janinnya. Kemudian si posisi sungsangnya tadi seperti apa. Tadi kan kita tahu kalau sungsangnya itu complete bridge atau kemudian frank bridge, kemungkinan untuk melahirkan normal per vaginam banyak. Tapi kalau incomplete lumayan berbahaya justru gitu kan, karena resiko tali pusat menembung kan semakin banyak. Nah, cek di situ dulu. Kemudian cek juga kesiapan Anda. Dari mulai nafas, cek apakah Anda siap dengan nafasnya. Maksudnya apakah Anda sudah belajar tentang nafas persalinan seperti apa. Stamina, cek stamina Anda. Apakah Anda modelan orang mageran atau Anda yang aktif gitu, mobilitas panggulnya seperti apa, cek. Kemudian gizi Anda, kondisi gizimu, termasuk kamu anemia atau tidak. Mentalnya, apakah Anda siap atau tidak, bisa relaksasi dengan mudah atau tidak, atau malah orangnya tipenya panikan, cek lagi. Nah, kalau seandainya Anda merasa oke, aku siap, aku melakukan semuanya dan aku nggak mau pantang menyerah, dan kemudian providermu ternyata mendukung untuk persalinan normal per vaginam, ya udah siapin. Nah, kalau perlu walaupun sudah 36 minggu, walaupun dia sudah masih sungsang, yang kamu lakukan justru olah panggul, hip mobility, olah kaki, squatting supaya dia masuk ke panggul justru. Gitu kan, sehingga nanti pada saat proses persalinan lancar. Hip mobility dan nafas nggak boleh lupa. Oke, tapi settingannya tetap melahirkan di rumah sakit. Sehingga apa? Sehingga kalau ada sesuatu terjadi komplikasi misalnya, moga nggak sih gitu kan, itu cepat penanganannya, terutama untuk bayimu. Karena di sungsang resiko terbanyak justru di bayinya. Oke, dan ingat komunikasikan sama providermu. Bisa nggak aku gonta-ganti posisi? Bisa nggak aku mengoptimalkan? Didukung tidak? Nah, seperti itu. Oke, siapkan benar-benar ya. Jangan putus asa. Nah, kalau Anda ternyata, aduh kok kayaknya aku ragu, kok ini anak pertama, kemudian aku kok masih bingung, dan Anda akhirnya memutuskan untuk operasi sesar, nggak apa-apa, nggak masalah, nggak ada yang salah, dan monggo silahkan. Tetapi ingat, Anda harus mempersiapkan diri. Ya, operasi sesar juga ada resikonya kok, gitu kan. Dan resiko operasi sesar itu banyak, gitu kan. Pelajari dulu, gitu. Tapi dengan teknologi sekarang semua resiko sudah mulai bisa diminimalisasi kan. Jadi persiapkan mentalmu, gizimu, staminamu, dan juga persiapkan hatimu dan psikologismu.
Dan kalau perlu, Anda preparation dulu. Anda harus tahu tentang prosedur sesar itu seperti gimana. Kemudian pasca persalinannya juga harus dipersiapkan dengan baik. Sehingga jangan sampai udah operasi sesarnya traumatik, after melahirkannya juga traumatik gara-gara Anda nggak bisa merawat diri Anda. Oke? So, ada dua pilihan, silahkan mulai renungkan dan timbang-timbang, lalu konsultasikan ke provider Anda juga ya. Oke, itu saja dari aku, tapi pesan saya tetap semangat dan niatkan semua yang terjadi adalah yang terbaik untukmu dan bayimu. Semoga bermanfaat ya. Dadah!